Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi bersama dengan Ibu Priska ya. Hari ini kita akan membahas latihan IPA yang tanggal 16 Maret. Ya, silahkan kalian buka buku latihan kalian dan kalian boleh perbaiki latihannya apabila ada yang kurang tepat maupun yang kurang lengkap ya. Kalian boleh lengkapi. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Nah, berdasarkan gambar pada gambar ini ya, tahapan siklus air yang ditunjukkan oleh huruf A. Kira-kira apa nih? Nih, huruf A ini lagi penguapan ya. Ya, huruf A adalah proses evaporasi ya, atau proses penguapan. Yang masih menulis proses penguapan boleh dilengkapi ya, yaitu evaporasi. Oke, selanjutnya yaitu yang B. Nah ya, yang B ini ada di awan. Kira-kira proses apa yang terjadi? Iya, proses yang terjadi membentukkan awan yaitu adalah proses kondensasi. Ya, boleh dilengkapi. Lalu huruf C. Nah, di sini adalah turunnya hujan ya. Nah, proses yang terjadi pada huruf C adalah proses presipitasi. Nah, sedangkan untuk huruf D yang terakhir, ini adalah proses transpirasi. Nah, boleh kalian lengkapi atau kalau misalnya ada yang belum dijawab, boleh diisi. Ya. Kita ke nomor selanjutnya yaitu nomor 2 ya. Ya, nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan atranspirasi. Ya, transpirasi adalah penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Ya, seperti yang kemarin Ibu Priska jelaskan ya, transpirasi itu adalah hilangnya uap air di tumbuhan ya. Pada siang hari, tumbuhan ini mengeluarkan H2O atau air dan juga CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari itu pada saat siang hari, ini air yang dikeluarkan oleh tumbuhan ini akan menguap oleh sinar matahari. Nah, proses itulah disebut dengan transpirasi. Nah, hilangnya uap air dari tumbuhan itu melalui lubang pada daun. Nah, jadi lubang pada daun ini membantu untuk penguapan pada tumbuhan. Oke. Selanjutnya kita ke B. Ya, yaitu kondensasi. Apa sih itu kondensasi? Kondensasi adalah proses terkumpulnya uap air dari keadaan suhu panas menjadi suhu yang dingin sehingga berubah menjadi butiran-butiran air. Ya, butiran-butiran air ini akan berkumpul menjadi awan. Ya, itu adalah proses kondensasi atau proses pengembunan. Nah, itu dia ya. Lalu yang ke C ya, yaitu evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa penguapan air pada permukaan bumi karena adanya energi panas dari cahaya matahari. Kalau tadi yang di nomor A itu transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. Kalau ini evaporasi adalah penguapan air pada permukaan bumi. Contohnya seperti kemarin, air laut, bisa juga air danau, air pada sungai, air pada rawa. Nah, itu adalah air pada permukaan bumi ya. Kalau tadi transpirasi, itu hilangnya air pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Jadi berbeda ya. Nah, selanjutnya yaitu yang D ya, presipitasi. Presipitasi itu adalah turunnya air dari atmosfer menuju permukaan bumi. Air ini turun dari awan dalam bentuk air hujan. Tetapi selain itu juga ada yang turun dalam bentuk salju, kabut, dan juga embun. Jadi presipitasi tidak selalu air ya anak-anak ya yang turun ya, tapi bisa juga dalam bentuk salju,
kabut, dan juga dalam embun. Ini tergantung suhu atau iklim tempat terjadinya presipitasi. Kalau cuacanya atau iklimnya sedang dingin nih, sedang minus berapa derajat gitu ya, itu pasti yang turun itu adalah salju atau es ya. Nah itu. Jadi presipitasi tidak hanya air saja ya yang turun ke bumi, tapi bisa juga salju, kabut, dan juga embun. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 3. Nah, nomor 3, jelaskan secara singkat proses terjadinya siklus air. Proses terjadinya siklus air ini diawali oleh sinar matahari yang memanaskan air di permukaan bumi, sehingga air menguap. Ya, tentunya air di permukaan bumi ya, yaitu yang disebut dengan evaporasi. Dan juga ada hilangnya uap air yang berasal dari tumbuhan. Nah, proses ini disebut dengan transpirasi. Kemudian, uap air akan berkumpul membentuk awan di atmosfer. Kemudian, kumpulan air akan mengalami pengembunan atau disebut dengan kondensasi karena perubahan suhu yang semakin dingin menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air jatuh ke bumi ini disebut dengan presipitasi. Bisa dalam bentuk hujan, salju, es, atau kabut. Air yang turun ke bumi ini akan masuk dan meresap ke dalam tanah atau mengalir di permukaan daratan, menuju sungai dan juga laut. Setelah itu, air di bumi akan mengalami penguapan kembali. Nah, demikian terus-menerus siklus air terjadi. Nah, ini adalah proses singkat terjadinya siklus air. Boleh yang belum lengkap atau yang belum terisi boleh dilengkapi atau boleh ditambahkan. Oke, sekian pembahasan latihan kita pada hari ini. Nanti buku latihannya kalau onsite silahkan serahkan ke ibu untuk ditanda tangan ya, supaya ibu bisa mengetahui apakah latihannya sudah diperbaiki atau belum. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat beraktivitas. God bless you all.